Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul-Nya untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik, dan memperingatkan siksaan yang sangat pedih kepada mereka yang menolaknya, kufur. Semua amal soleh dan ibadah yang Allah perintahkan akan mendapat ganjaran pahala dan dapat menyebabkannya masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 72. Allah memerintahkan untuk segera bertaubat dalam meraih ampunannya, dan bersegera melakukan kebaikan dengan beramal soleh, untuk menggapai surganya. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Rabb-mu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemar bersaing dalam beramal soleh seperti yang dilakukan dua sahabat yang mulia, umat terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, ku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Para sahabat juga memohon surga dan berlindung dari neraka. Seperti yang dikisahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang lelaki, apa yang engkau katakan di dalam sholat? Dia menjawab, aku bertasyahud. Lalu aku mohon surga kepada Allah Azza wa Jalla dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Demi Allah, aku tidak tahu apa permintaanmu dan permintaan Muaz. Maka beliau bersabda, seputar itu kami memohon. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sesungguhnya keyakinan terhadap adanya surga akan mendorong orang untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh dan ketaatan, sedangkan keyakinan adanya neraka akan menjauhkan dari kemaksiatan. Yang perlu dipahami, janganlah merasa bangga terhadap diri sendiri, ujub, dan sombong, takabur, atas banyaknya amalan soleh yang telah dikerjakan, bahwasanya segala amal soleh itu tidak bisa mengganti atau tidak sebanding dengan nikmat surga. Amal soleh mendatangkan rahmat Allah, dan dengan rahmat itulah Allah Azza wa Jalla memasukkan hambanya ke dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Engkau juga tidak wahai Rasulullah, tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka kemudian menyampaikan kisah yang dibawa malaikat Jibril alaihi salam. Ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun dan tinggal di puncak gunung pulau terpencil. Ringkasnya, setelah meninggal dan datangnya hari kebangkitan, Allah hendak memasukkannya ke dalam surga dengan sebab rahmat-Nya. Tetapi hamba tersebut membantah masuk surga karena amalnya. Kemudian ditimbanglah amal ibadahnya selama 500 tahun yang ternyata hanya sebanding dengan nikmat penglihatan mata yang Allah berikan. Belum nikmat anggota tubuh lainnya. Kemudian Allah hendak memasukkannya ke dalam neraka. Hamba tersebut menangis dan memohon Allah memasukkannya ke dalam surga dengan sebab rahmat-Nya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, siapakah yang menciptakannya, memberinya kekuatan hingga mampu beribadah selama 500 tahun, memberinya rezeki makan dan minum di pulau terpencil. Hamba itu menjawab dengan wajah menunduk, engkau ya Rabb. Allah berfirman, itu semua tak lain adalah atas rahmatku, dan dengan rahmatku juga engkau aku masukkan surga. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, sesungguhnya, segala sesuatu itu berkat rahmat Allah wahai Muhammad. Allah Maha Adil, tentu tak akan menyamakan antara orang yang giat beramal, istiqomah, maupun tinggi ketakwaannya.
dengan mereka yang biasa-biasa saja. Banyaknya amal ibadah yang dikerjakan menentukan tinggi derajat di surga dan dari pintu mana ia memasukinya. Semakin tinggi derajat di surga, semakin banyak nikmat yang Allah berikan. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli solat, maka ia akan dipanggil dari pintu solat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surga itu ada 100 tingkatan, yang dipersiapkan oleh Allah untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua surga yang berdekatan sejauh jarak langit dan bumi. Dan jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itulah surga yang paling tengah dan paling tinggi, yang di atasnya terdapat arsy milik Ar-Rahman, darinya pula, Firdaus, bercabang sungai-sungai surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhlas beribadah dan beramal soleh adalah memurnikan niatnya karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, terlihat alim atau terlihat berwibawa di mata manusia. Sedangkan orang yang beramal soleh dengan mengharap pahala, tidak bisa dikatakan bahwa orang tersebut tidak ikhlas, karena beramal soleh dan mendapatkan ganjaran pahala adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Itulah fungsi pahala. Dan tentu saja hal ini diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan demikian.